warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera buat kita semua, Rahayu. Teman-teman wartawan yang sangat saya hormati, bersama kita hadir Pak Menhan, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Bapak Kasat, Bapak Jenderal Maulid Simanjuntak, Pak Kasal, Bapak Muhammad Umar, dan Pak Kasal Marsikal Kami Hamur. Hari ini kami melakukan rapat kerja. Poinnya dua adalah apa yang sudah dicapai dan dilaksanakan di tahun 2025 dan rencana kerja di 2026. Ada 9 penanya dari 30 anggota yang hadir, 8 fraksi konflik. Pertanyaannya juga bervariasi. Intinya itu nanti kalau ada yang mau bertanya akan saya teruskan. Yang jelas Komisi 1 mendukung dan menginginkan TNI yang kuat. Kekuatan TNI akan menjadi kekuatan utama bersama Polri menjaga NKRI di tengah suasana geopolitik yang juga sedang hangat. Ini Bapak, selain itu tadi juga disampaikan soal Broad of Peace di Gaza. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tetapi sebelum bertanya saya persilahkan dulu. Langsung saja, Pak Menhan minta langsung saja. Silakan. Akan bertanya aja. Terima kasih. Jadi kemarin malam saya bersama Panglima, bersama Kabin menghadap Pak Presiden untuk melaporkan situasi selama beliau meninggalkan tanah air. Beliau meminta laporan tentang situasi pada saat beliau meninggalkan tanah air. Saya laporkan bahwa situasi nasional yang terjadi pada saat beliau berangkat ke luar negeri itu aman, terjaga dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi yang mengganggu stabilitas nasional selama beliau meninggalkan tanah air. Kemudian juga saya melaporkan mengenai tugas yang dibebankan kepada TNI untuk melaksanakan Satgas Kuala, memperdalam sedimentasi muara sampai hulu dari Sungai Kanyan, dan ini berjalan sejak tanggal 14 Januari. Dan nanti pada bulan Februari ini lumpur yang berada di muara itu akan disedot ke tonggang, kemudian kita simpan dan kita akan cek kadar dari lumpur itu sendiri, apakah ada hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari kadar lumpur itu. Kemudian saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden tentang tugas-tugas dinamis yang dilaksanakan oleh
TNI Angkatan Darat dengan Satgas Jembatannya. Nanti saya kira Kepala Staf Angkatan Darat bisa menambahkan, dan juga saya melaporkan bahwa operasi lawan insurgensi yang dilaksanakan di Papua ini meningkat keberhasilannya, dan nanti mungkin Panglima bisa memberikan tambahan. Sedangkan lain-lain yang beliau minta supaya terus dilakukan oleh TNI dan Kementerian Pertahanan adalah efisiensi, kemudian juga akuntabilitas di dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh negara kepada TNI, dengan memperhatikan penegakan hukum bagi mereka-mereka yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap penggunaan anggaran. Beliau sangat cermat kepada masing-masing kepala staf untuk memperhatikan personilnya agar tetap transparan dan akuntabel di dalam mengelola anggaran negara. Saya persilakan ke Asal. Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI-PNG. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian, terima kasih. Tidak ada pembahasan itu. Melihat berkaca dari geopolitik saat ini yang sedang memanas sejumlah negara, apakah dari Indonesia sendiri itu akan menambah anggarannya untuk penambahan alutsista seperti itu, Pak Menhan? Kita sudah saja baru menerima kepastian anggaran 187 triliun, Pak Ketua Komisi tadi menyampaikan, dan ini akan kita pergunakan. Dan selama ini untuk kebutuhan tugas-tugas perdamaian, saya kira cukup dari alutsista yang kita miliki, yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Siapa yang bikin? Kak, saya mau tanya, yang bikin draft undang-undang itu siapa? Oh, kalau yang beredar saya tidak mau jawab. Yang pasti datanya dari mana saya jawab.
Satu lagi. Silakan. Ya. Silakan. Tadi ada dua penanya dan dua penekanan bahwa kalau kita melaksanakan itu adalah sesuai dengan pembukaan undang dasar, yaitu ikut ketertiban dunia. Tapi poin yang paling penting kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur, walaupun nanti leadnya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur. Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur, tetapi lebih untuk menjaga perdamaian. Oke. Terima kasih. Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok 187,1 triliun, tentu tidak ada itu. Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari nation pride kita, kebanggaan nasional. Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain memengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan TOT dan yang lain-lain. Itu dari sisi saya. Saya persilakan Pak Menteri. Ya, kalau dari Kementerian Pertahanan kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang yuran-yuran itu. Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita. Dan saya kira Panglima sudah mempersiapkan 1 brigade dan kita akan kirim per batalion, dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim advance. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya.